Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya sedang bersama Pak Budiono Rahmadi atau yang biasa disapa dengan Mas Bro. Beliau ini adalah owner PDS Perabot. Jadi di sore hari ini saya akan sedikit berbincang dengan beliau. Ikuti video ini terus ya. Selamat sore Pak Budi. Sore Mbak Laura. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Laura kabarnya juga? Alhamdulillah juga sangat sehat Pak. Ini Pak, saya ingin ngobrol sama jenengan sebentar. Ya boleh dong. Ini kan santai nih, apalagi ini malam minggu ya. Gitu. Untuk yang pertama, prosesnya dengan untuk menjadi orang sukses itu kan nggak mudah ya Pak. Banyak yang harus dicapai. Iya betul. Terus pada akhirnya jenengan kan bisa sukses di usia muda. Ya. Ini Pak, tipsnya untuk kami ya, khususnya kaum milenial itu gimana Pak untuk menjadi orang sukses? Ya tipsnya gini Mbak Laura ya. Jadi sukses itu sama dengan suka proses. Artinya sukses adalah suatu akumulasi dari sebuah proses tersebut. Jadi kita harus bisa menjalani proses itu dengan cara yang benar. Terutama mungkin dari niat dulu yang benar, dengan cara yang benar, terus dengan bersungguh-sungguh, tekun, jujur, ya otomatis sukses. Makanya di PDS itu ada istilah jargonnya JOTOS, jujur, optimis, tekun, otomatis sukses, seperti itu. Itu dasar dulu, jadi modal dasar dulu. Ya tentunya modal yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membaca peluang yang ada dengan mestinya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya seperti itu. Nah selanjutnya tentunya juga harus berkolaborasi dengan yang lain. Jadi pelaku-pelaku usaha yang lain tentunya harus kita ajak join, seperti itu. Jadi ya harus saling melengkapi seperti itu. Jadi dulu memang saya dari mikul terus akhirnya tahu ilmunya, terus bertransformasi pakai mobil, akhirnya bisa merealisasikan ide dan gagasan 10.003. Itu juga tak lepas dari kolaborasi dan hasil ATM tadi, amati, tiru, modifikasi dan berkolaborasi tadi, sehingga alhamdulillah bisa berhasil seperti itu. Ini Pak, terus peluang kedepannya ini Pak? Apa? Ya peluang di sini tentunya ya sekarang ini kan anak-anak muda ini kan mendapatkan bonus demografi ya, yaitu berupa yaitu yang namanya sosial media atau sekarang dengan internet ya, itu kekuatan internet. Artinya sekarang tentunya segala informasi, segala membangun tim ya, tentunya juga melakukan suatu promosi produk, bahkan menjual suatu produk itu sekarang sangat-sangat terbuka, sangat-sangat lebih dimudahkan daripada saya dulu ya, tentunya dari ke gang-gang, pintu ke pintu seperti itu. Zamannya jenengan belum ada itu. Tapi sekarang ini sudah diuntungkan itu. Artinya apa? Artinya ya tipnya ya bagaimana kita sebagai anak muda ini dapat meluaskan atau dapat menangkap momen bonus demografi itu, terutama sosial media. Artinya sekarang ke depan ya yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana kita mengenalkan produk kita yang lebih luas lagi. Tapi tentunya kita harus punya produk. Jadi kita harus punya produk, kita harus punya skill untuk menciptakan produk, kita harus punya ide dan gagasan yang harus kita realisasikan, kan seperti itu. Gitu. Jadi misalnya kalau dalam konsep penjualan ya, itu kita bisa mungkin membangun tim, bagaimana pemasaran kita bisa luas dari hulu sampai hilir, misalnya seperti itu. Terus misalnya kita kalau kita punya produk ya, bagaimana kita membuat produk tersebut sebagus mungkin ya, baik itu kualitas, baik itu packaging, bahkan sampai ke promosinya. Nah, seperti itu. Jadi pada prinsipnya sekarang ini harus melakukan sesuatu hal yang sifatnya adalah menyeluruh. Jadi juga harus bagus produknya, ya juga harus bagus promosinya, juga harus
bagus sumber daya manusianya seperti itu. Nah, artinya anak muda ke depan ya mestinya kuncinya adalah mau belajar ya, mau mencoba itu, mau berkolaborasi ya gitu. Tentunya dengan tiga pilar tadi, yaitu mau mengikuti proses dengan baik, terus juga ATM tadi, amati tiru modifikasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi seperti itu. Terus Pak, ini menurut jenengan peluang di Kabupaten Sragen itu yang bisa untuk dikembangkan apa Pak? Ya Sragen ya banyak ya. Sragen itu tentunya kita punya ada batik ya, sentra batik. Batik ya, Liwonan Mas. Liwonan itu ya, itu tentunya juga bisa digarap yang lebih serius lagi, apalagi kaum milenial ini kan bisa memasarkan dengan berbasis online, dengan mungkin memperbaiki kemasan dan membuat brand misalnya. Terus di Sambirjo sana juga ada padi organik yang tentunya unsur kesehatannya lebih baik daripada mungkin beras biasa. Lah tentunya itu juga bisa menjadi sebuah brand yang perlu kita angkat kan gitu. Terus di daerah Masran juga ada itu ya, sentra-sentra grosir alat rumah tangga. Itu ya. Gitu, ya banyak yang itu juga sudah pemasarannya sudah tidak dilakukan lagi sampai ke seluruh penjuru Nusantara. Lah itulah yang mestinya itu bagaimana kita melihat peluang itu dengan mestinya modifikasi atau melakukan sebuah inovasi itu. Jadi bagaimana menginovasi karya masaran dari produk batik, padi organik dari Sambirjo, dan menginovasi di bidang alat-alat rumah tangga. Bahkan di daerah Sambirimbi sana, Kali Jambi itu juga ada mebel ya. Nah itu tentunya juga bisa kuatkan lagi secara produk dan pemasarannya. Nah itu yang sudah ada, yang belum ada tentunya juga bisa kita membaca peluang bahwa di Kabupaten Sragen itu masih banyak wilayah yang luas seperti kawasan Utara Bengawan, Singin Simonar, daerah Sumberlawang, daerah Miri dan sebagainya itu bisa dikembangkan. Ya dikembangkan, baik itu UKM, mungkin peternakan, mungkin itu perkebunan dan sebagainya. Karena jangan salah ya, ke depan untuk di dunia peternakan, di dunia pertanian ini juga sangat prospek. Karena semakin tidak diminati, ya justru itu semakin prospek. Ini kan dengan katanya kan pelopor padi organik terbaik ya Pak ya sebenarnya. Ya betul. Jadi saya harap para milenial ini mau gitu loh, mau mengambil potensi itu. Iya, karena apa? Karena di produk-produk itu atau di peluang usaha itu kan ini kurang diminati gitu loh. Padahal itu sebenarnya ada peluang di situ. Pada peluang besar itu. Betul itu. Terus ini Pak yang selanjutnya kan ketika kita udah sukses di bisnis nih Pak, apakah anak muda perlu aktif di politik menurut jenengan? Gini ya, kita harus bisa mengambil garis besarnya dulu ya. Jadi politik ini kan sebenarnya soko dalam rumah jogli itu kan ada soko guru, artinya tiang ya penyangga itu. Artinya saya maksud di politik itu sebagai soko dari sebuah segala urusan di pemerintahan Republik Indonesia itu ya benar gitu loh. Jadi soko gurunya itu kebijakan itu ya dari politik gitu loh. Nah, maka dari itu kan ini sesuatu hal yang perlu kita ketahui bahwa setiap kebijakan yang ada di Republik ini, baik itu ekonomi, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, baik itu pertanian, itu semuanya dari kebijakan politik gitu loh. Nah ini kan perlu tentunya turun tangan gitu ya. Bahkan anak muda itu tidak perlu lagi, tapi anak muda harus punya kepedulian. Karena apa? Teman elit-elit kita, misalnya ada Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Pak Prabowo misalnya ya, ini kan juga tua nanti. Nah kita yang muda-muda nggak mau ke situ, nah nanti siapa yang ganti? Ya regenerasinya siapa kan gitu. Nah, itu jadi menurut saya sangat perlu. Cuma memang kita harus bisa menjadi bagian pemuda-pemuda yang bisa merubah dari citra politik itu sendiri, yang mungkin citranya itu korup, yang citranya itu negatif, bersaing dan sebagainya. Ya kita rubah bagaimana di politik itu bisa benar-benar menjadi ladang pengabdian bagi bangsa Indonesia seperti itu. Terus Pak yang selanjutnya, kan saya dengar nih ada istilah MBS Mas Sragen. Itu juga ada lagi istilahnya
maju bersama sahabat. Tagline kita ya. Nah, itu maksudnya gimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya gini ya, jadi PDS lahir dari kolaborasi, PDS lahir dari kekuatan persahabatan ya. Jadi artinya saya memang mendedikasikan PDS ini untuk apa? Untuk suatu rumah ya bersama yang benar-benar kita jadikan sarana untuk belajar bareng, bekerja sama bareng ya, terus berusaha bareng, terus kita merealisasikan ide dan gagasan bareng. Sehingga apa? Sehingga harapannya di PDS tidak hanya sebagai tempat kerja tetapi juga tempat untuk bersekolah dalam berbisnis gitu, sehingga nanti ke depan kita menjadi komunitas keluarga besar ya yang saling bahu membahu untuk mewujudkan mimpi bersama, cita-cita bersama gitu. Sehingga apa? Sehingga dari latar belakang PDS yang sukses dengan persahabatan tadi terus bisa kita lanjutkan itu. Jadi kita ingin maju bareng sahabat dan maju bareng sedulur seperti itu. Berarti ini ya Pak ya, bisa saling belajar. Iya betul. Kita pengalaman. Iya betul. Terus Pak, ini yang terakhir. Ya benar. Tempatnya indah ini Pak. Nah. Ini kira-kira jalan lagi ada di mana nih Pak? Ini lagi di Kepok Risto ya. Kepok Risto itu sebelum terminal Karangpandan. Tepatnya kalau dari Karanganyar sebelum pom Karangpandan kiri jalan. Ya. Ini saya catatan ya, ini resto ini juga lumayan bagus, tetapi ini investasinya nggak mahal Mbak Laura ini ya. Ini cuma sawah, ini di papan-papan gitu. Artinya ini juga bisa menjadi referensi kita untuk apa? Untuk berwirausaha. Apalagi kaum milenial, saya yakin jangkauannya masih luas dan insya Allah bisa merealisasikan konsep-konsep seperti ini gitu. Yang penting kreatif ya Pak. Yang penting kreatif pasti dapat pelanggan gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Siap, sama-sama gitu. Nanti bisa disambung di lain hari, di lain video. Oke, terima kasih Mbak Lara. Semoga jenengan usahanya tambah sukses. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin videonya. Itu dia perbincangan saya dengan Pak Budi. Jika teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di-share ya, terus juga di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.